Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Mulandara Andarisa. How are you today? I hope everyone good and happy today. Okay, for the English material for today, I will explain about simple present tense. It is very important for the beginner because it will use when you make a simple sentence. Before we learn about it, so please say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, happy watching and enjoy to learning. Don't forget to support my YouTube channel, so please like, comment, and subscribe. Okay, let's move on to the next slide. Oke, simple present tense. Simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau bisa dikatakan sebagai kebiasaan. Tenses ini merupakan tenses yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Simpelnya, simple present tense itu adalah sebuah tenses yang menceritakan tentang kegiatan yang berlangsung secara berulang-ulang atau habitation. Oke, next slide. Dalam simple present tense, yang harus kalian pahami itu adalah penggunaan subjek dan to be-nya serta kata kerjanya atau verb-nya. Jika subjeknya I, we, you, they, the Polish, Yura, and Adi, cats, bisa dikatakan sebagai subjek yang jamak, lebih dari satu orang, maka kita menggunakan to be do. Dan kata kerja pertama tanpa tambahan atau murni. Sementara di kolom yang berwarna purple atau ungu itu ada subjek she, he, it, Adi, Polish, dan cat, atau yang tidak jamak atau single. Nah, di sini kita menggunakan does sebagai to be-nya serta kata kerja pertama dengan tambahan s. Oke, silahkan kalian analisis, pahami yang ada di slide ini. Oke. Jadi, sekali lagi saya jelaskan kalau yang subjeknya jamak itu kita menggunakan to be-nya do. Sementara jika subjeknya tunggal, kita menggunakan to be-nya does. Kata kerja untuk subjek yang tunggal itu menggunakan verb 1 tambah s. Sementara untuk yang jamak menggunakan verb 1 saja. Oke, next slide. Dalam simple present tense itu punya rumus 3, ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Untuk kalimat positif ada subjek plus verb plus objek. Sementara kalimat negatif subjek plus do atau does plus not plus verb plus objek. Dan di kalimat interrogatif ada do, does, subjek, verb, objek, kemudian kalimat tanya atau tanda tanya. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk kalimat yang positif, subjek plus verb ada tambahan s atau is jika subjeknya tadi apa? Tunggal. Terus objek. Kebetulan yang kita buat contoh juga subjek yang tunggal, Romi sebagai subjeknya. Karena Romi itu satu orang, artinya Romi itu subjeknya tunggal, maka kata kerjanya kita kasih tambahan s atau is. Love dari awal love menjadi loves. Romi loves to eat burger. Burger ya. Kemudian di kalimat negatifnya subjek plus do, does, not, verb, dan objek. Sama masih kalimat yang atas ya. Cuma diubah sedikit menjadi kalimat negatif. Jadi Romi does not love to eat burger. Love-nya kembali ke kata kerja pertama. Jadi untuk kalimat negatif sama interrogatif kata kerjanya murni lagi ya, tanpa tambahan s dan is. Oke, untuk kalimat interrogatif do, does, subjek, verb, dan objek.
Karena Romi itu tadi saya katakan sebagai subjek yang tunggal, maka harus menggunakan does. Does Romi love to eat burger? Bagaimana kita mengetahui tunggal dan tidak tunggal dan verbnya? Ingat, kalian menggunakan rumus yang ini. Tadi kan Romi sama dengan Adi. Karena Romi satu orang, Adi juga satu orang, berarti menggunakan das dan kata kerja di kalimat positifnya ada tambahan S. Nah, paham ya? Jadi kita cek lagi ke belakang agar kita lebih mudah. Oke, selanjutnya simple present tense. Di sini ada contoh kalimatnya. Kalimat positif, he gets some homework to do. He does not get that job. Does she get that job? Jadi ini mah beda-beda ya, kalimatnya tidak sama dari positif, negatif, dan interrogatif. Jadi tidak turunan dari positif ya kalimat negatifnya. Jadi ini jenis kalimat yang berbeda. Nah, kalimat positif di sini contohnya he gets some homework to do. Karena di sini he, maka gets-nya kasih tambahan s. Dan di sini kalimat negatif masih subjek he ya, kebetulan contohnya sama. He subjeknya. Nah, karena he itu pakai does ya, he does not. Nah, ada not, get-nya tidak menggunakan s, kembali ke normal. That's job. Nah, di sini. Kemudian di contoh interrogatif, jika subjeknya she, sama dengan he ya, menggunakan does. Does she get that job? Jadi walaupun kalimatnya berbeda ya, tidak turunan seperti ini. Kalau yang ini kan coba cek. Romi kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Romi loves to eat burgers, sama yang negatif interrogatif kan hampir sama ya. Turunan dari kalimat positif, kemudian dibikin negatif, kemudian dibikin interrogatif. Nah, kalau untuk yang di sini saya membuat contohnya agar kalian lebih mudah lagi dibedain. Kalimat positifnya kalimatnya seperti ini, negatifnya seperti ini, dan kalimat interrogatifnya saya menggunakan she sebagai subjek agar kalian tetap ingat. She juga menggunakan does ya. He, selain he itu ada she juga yang menggunakan does. Kemudian ada Romi tadi, ada Adi juga. Oke, selanjutnya nah ini ada examples of simple present tense. Ada contoh-contoh dari simple present tense. Nomor 1, he plays football every Sunday. Dia laki-laki. Itu he tadi menggunakan plays-nya itu harus ada tambahan s. Yang ada tulisan merah di sini itu kata kerja. Yang depan kata kerja itu namanya subjek. Atau yang tulisan merah bisa dikatakan sebagai predikat kalimatnya ya. He plays. He karena tunggal, maka kata kerjanya menggunakan s seperti plays. She juga yang nomor 2 karena tunggal kita menggunakan sing-nya pakai s. My dad juga karena tunggal, ayah saya, itu go-nya juga menggunakan is atau goes. Guys. I love to read. Karena I di sini maka read-nya tidak menggunakan s. Tadi kan I mah pakai do ya, bukan pakai das. Jadi yang pakai das baru ada akhirannya s di belakangnya. We di sini juga tidak. You juga, it-nya juga tidak menggunakan s karena tadi pakai do kan. Kalau do berarti ininya tidak menggunakan s. My brother works. Nah, my brother kan hampir sama dengan he, kita menggunakan s. Works-nya. Nah, selanjutnya juga hampir sama ya gitu kalimatnya. Jadi sesuaikan dulu subjeknya tunggal atau jamak. Nah, ada di sini simple present tense nomor 1. Lucy menolong Ani. Diturunankeun ya, diturunannya Lucy helps Ani. Lucy does not help Ani. Does Lucy help Ani? Mereka membeli sebuah permen. They buy a candy. They do not buy a candy.
Do they buy a candy? Nah, ini kebetulan contohnya turunan ya. Jadi dari kalimat positif, negatif, dan interrogatif itu sama jenis kalimatnya. Nah, ini kalian catat agar kalian lebih mudah nanti ketika merubah dari positif, negatif ke interrogatif. Selanjutnya ini ada latihan yang harus kalian kerjakan atau kalian terjemahkan. Ini bahasa Indonesianya. Siswa-siswi belajar bahasa Inggris. Buat kalimat positif, negatif, dan interrogatifnya. Kalau sudah, boleh dikumpulkan. Boleh juga ditulis di komen agar lebih mudah saya ngecek ya. Oke. Terima kasih kalian sudah menyimak dan memperhatikan serta menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tetap stay tune on my YouTube channel karena di channel ini saya akan menjelaskan beberapa materi-materi bahasa Inggris khusus bagi siswa-siswa tingkat SMP dan menengah pertama, junior high school dan senior high school. Saya akan mengupas sedikit-sedikit materi tentang bahasa Inggris. Jadi, yang mau belajar sedikit-sedikit bahasa Inggris, tetap stay tune di channel saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.